Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Enia Zahra dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Civic Education, dosen pengampu Bapak Dian Wahid Hermawan, MPD. Nah, di sini langsung saja ya. Di sini sudah terlihat ada mind map. Yang pertama itu ada makna dari integrasi nasional. Makna dari integrasi nasional adalah penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu negara seperti suku, agama, budaya, dan wilayah menjadi satu kesatuan yang utuh demi menciptakan persatuan, stabilitas, dan keharmonisan bangsa. Dan yang kedua itu ada jenis-jenis integrasi politik menurut Myron Weiner. Nah, di sini ada 5, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir itu ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dan yang ketiga itu ada jenis-jenis integrasi nasional menurut Suroyo 2002. Di sini ada 3, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Yang pertama itu ada integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dan yang integrasi ekonomi, integrasi yang berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang ketiga itu integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, yang berikutnya itu ada faktor penting dalam integrasi nasional menurut Myron Weiner. Nah, di sini menurutnya faktor pemerintah yang berkeabsahan legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Berikutnya ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi ini merupakan proses integrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka tahun 1045. Yang berikutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat dapat berintegrasi menurut Shinyoto Husman. Itu ada 3, masyarakat dapat menemukan dan menyemati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Yang kedua itu ada masyarakat terhimpun dalam unit sosial. Yang ketiga, masyarakat berada di atas memiliki sifat saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu adalah contoh mutakhir tantangan dalam membangun integrasi nasional yang terjadi di Indonesia. Contohnya itu ada isu Papua dan gerakan separatis. Di sini ada konflik dan ketegangan di Papua, termasuk tindakan kelompok separatis bersenjata menunjukkan tantangan serius dalam menyatukan wilayah-wilayah yang merasa termarginalkan. Isu ketidakadilan ekonomi dan pelanggaran HAM juga
menjadi pemicu ketidakpuasan ini. Itulah sedikit penjelasan dari integrasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.